Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema yang intens memikirkan kamu pada saat ini, ya. Ada seseorang yang sedang intens memikirkan kamu pada saat ini. Kita akan mau cari tahu dulu bagaimana cerita kalian, lalu siapa dia dan sebagainya. Oke, semoga hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Yang intens memikirkan pada saat kamu pada saat ini, ya. An ex involved, ya. Jadi ini di kartu pertama langsung terlihat jelas bahwa yang saat ini intens memikirkan kamu bukan adalah seseorang yang mungkin saja mantan kamu, entah mantan pasangan, entah mantan pernah dekat kamu sama dia gitu. Yang pasti di sini ada sesuatu tentang permantanan atau ex, ya. Jadi bisa saja orang dari masa lalu kamu. Oke. Ini adalah seseorang yang mungkin saja kamu kenalan dia sama dia melalui sosial media. Itu juga bisa, ya. Kamu tahu dia dari sosial media, kenalan di sosial media, yang membuat kalian tuh bisa bersemi perasaannya. Jadi di sini ada sesuatu yang berhubungan tentang sosial media, atau kalian banyak berkomunikasi melalui sosial media. Tipenya orang ini memang tipe yang go with the flow. Jadi sebenarnya dari awal kalian berkenalan, terus sebenarnya tidak ada rencana secara khusus untuk kayak langsung jadian lah dan sebagainya. Tapi memang mengikuti arus dan lihat arahnya kemana, dan ternyata memang mungkin hubungan menjadi lebih nyaman dan sebagainya, ya. Oke. Ada sesuatu tentang 2 minggu, ya. Nah, bisa saja kamu sudah putus sama dia di 2 minggu ini, atau sudah stop komunikasi di 2 minggu ini, atau mungkin justru akan ada sesuatu di 2 minggu. Jadi keywordsnya adalah ada sesuatu di 2 minggu. Oke. Yang berikutnya, think about it. Orang ini banyak sekarang memikirkan tentang hubungan dia ke kamu. Ya, namanya sudah jadi mantan sekarang, tapi dalam 2 minggu ini banyak sekali hal-hal yang dia pikirkan soal kamu, soal hubungan di antara kalian. Ya, di sini ada sesuatu tentang hubungan, tentang kamu yang dia pikirkan gitu, ya. Oke. Salah satu yang mungkin menjadi isu masalah kalian adalah sikap ego dia, di mana dia itu kadang-kadang berperilaku, berkata-kata yang sesuka-suka dia, yang mana mungkin masukan dari kamu, omongan dari kamu itu kayak seperti diabaikan sama dia. Jadi di sini ada kayak diabaikan gitu, ya. Sikap dia yang kurang kooperatif itu mungkin jadi salah satu isu sudahnya hubungan kalian, ya. Oke. Dan di sini kamu sama dia tuh punya banyak memori masa lalu, mungkin sama-sama. Kalian sama-sama kecil di kota yang sama, di desa yang sama, atau masa lalunya kalian ada sesuatu sama-sama. Misalnya sama-sama masa lalunya tuh dititipin ke nenek, misalnya sama-sama sekolahnya di kampung dan sebagainya. Orang ini tuh punya mommy's issues, ya. Jadi di sini ada yang memang mungkin dari kalian, tidak semua, ya. Ada yang memang juga kamu, orang tua kamu, khususnya sosok ibu, ya. Kak, tapi dia udah gak punya ibu, ya. Neneknya yang ngurusin dia udah jadi pengganti ibunya, ya itulah ibu, ya. Jadi di sini sosok ibu, ya, bagi dia atau bagi kamu, ada saja yang mungkin mengalami tidak setuju terhadap hubungan ini, ya. Jadi mungkin tidak ada yang restu, atau orang ini, sosok ini adalah sosok yang punya masalah dengan ibunya, entah gak dekat sama ibunya dan sebagainya. Oke. Lalu orang ini setelah 2 minggu itu putus sama kamu, yaitu banyak melakukan banyak sekali proses untuk menyadari perasaannya dan hatinya ke kamu. Jadi di sini ada proses-proses penyadaran dan proses-proses yang berlangsung untuk semakin mengetahui kamu tuh seperti apa. Jadi berusaha mencari tahu, mendalami perasaannya. Selain dari masalah ego, masalah restu yang tidak ada, di sini juga tentang masalah finansial. Ya, jadi mungkin saja ada finansial dia yang tidak siap, ada finansial dia yang masih bermasalah. Kayaknya akhir-akhir ini semakin kesini karena keadaan ekonomi kurang baik, ya. Seperti inilah yang terjadi, ya, gitu loh. Keadaan semakin sulit secara finansial. Orang ini
ya berharap kamu masih punya kesabaran untuk dirinya dia. Jadi orang ini, kamu sama ini sudah banyak bersabar sama orang ini, ya. Jadi ada masalah kesabaran di sini. Jadi mungkin karena kamu sudah menyerah pun, karena sudah merasa kamu dicuekin, kamu diabaikan, sedangkan kamu sudah lama berusaha untuk bersabar untuk menghadapi orang ini, gitu loh ya. Sehingga ya kamu pingin dia itu lebih menunjukkan usaha dia tuh di mana sih gitu. Kamu seperti pingin kayak ya udah, kalau memang kamu sayang atau kamu apa ya kamu akan menunjukkan usaha gitu loh. Sekarang di sini seperti kurangnya ketidakseimbangan gitu loh. Karena mungkin saja kamu lebih banyak berjuang dan sebagainya gitu. Bisa saja kamu yang lebih banyak berjuang, dianya berat sebelah gitu loh. Dan ada jarak yang semakin mempersulit. Jadi ini ingat ya, alasannya bisa dapat satu, bisa dapat semua. Jadi tolong dicocokkan dengan kondisi dan situasi kamu ya. Jadi di sini ada yang long distance relationship juga, berjarak jauh juga gitu loh. Namanya jarak jauh itu ada beberapa orang yang memang nggak bisa, dia butuh orang itu dekat sama dia. Nah, lopsided effort itu, ketidakseimbangan usaha itu, ini adalah soal memberi dan menerima. Jadi mungkin saja kamu merasa bahwa kamu lebih banyak memberi daripada dia dan sebagainya. Oke. Tapi sekarang yang bisa terjadi adalah dia masih terus intens memikirkan kamu pada saat ini. Jadi meskipun sudah putus, ya di sini ada perasaan intens yang kuat yang ada di dalam perasaannya dia ke kamu, gitu loh. Orang ini tuh kayak punya perasaan yang kuat ke kamu. Kita sekarang coba lihat ya, kenapa perasaan dia intens ke kamu. Oke. Kenapa perasaan dia intens ke kamu? Dia di satu sisi ya masih ada pride, masih ada gengsi dan sebagainya. Seperti masih ada hal yang menahan dia untuk menunjukkan sebenarnya perasaan dia ke kamu. Tapi sebenarnya kalau suara di sini, dia sudah merasa ada perasaan yang intens ke kamu. Tapi dia menahan, ya, menahan gitu loh. Kenapa? Karena dia sadar dia telah banyak menyakiti kamu atau melukai kamu. Di sini ada painful memories ya. Kata-katanya dia, perilaku dia yang melukai kamu. Dia menyadari bahwa kayak aku harus berpikir ulang gitu loh. Itu dia menyadari kalau dia yang salah, ada yang di sini membuat salah. Jadi dia lebih kayak mungkin aku belum siap untuk bergerak sekarang. Dia menyadari kalau kamu tuh layak ya untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia. You deserve better ya. Karena di sini kalau saudara lihat, dia menyadari perilaku dia, perkataan dia itu nggak cukup baik untuk kamu. Oke. Tapi perasaan dia ke kamu itu sangat intens, yang membuat dia itu merasa kayak perasaan dia ke kamu ini like something like really crazy, sangat intens, sangat kuat. Dan dia berharap dia bisa punya kekuatan seperti kamu, belajar dari kamu gitu loh. Dia di sini ada rasa ketidakpercayaan diri. Dia menyadari dia penuh dengan kekurangan, penuh dengan sisi yang nggak cukup. Terus dia menyadari kayak ya, apa sih yang kamu lihat dari aku gitu loh. Sampai kamu mau tetap sama aku tuh apa yang kamu lihat dari aku gitu. Dan dia menyadari dia itu kurang bagus untuk masalah mengungkapkan perasaan ya. Dia lebih banyak pakai logika dan pemikiran gitu loh ya. Dan dia menyadari kenapa dia sangat intens memikirkan kamu, karena ternyata tanpa kehadiran kamu, suasana atau dirinya dia merasa banyak kebingungan, banyak kehilangan arah, kayak nggak jelas gitu loh kalau nggak ada kamu. Dan dia menyadari bahwa harusnya dia banyak jujur sama kamu. Jadi di sini ada yang merasa bersalah karena dia tidak jujur juga sepenuhnya sama kamu. Jadi perasaan dia sama kamu tuh semakin intens karena dia sama ini nggak jujur sama kamu. Jadi seperti ada perasaan merasa bersalah karena dia nggak jujur gitu kan. Di sini ada perasaan kecewa, luka gitu loh ya, karena dia ternyata ada perasaan murung, kesedihan, tidak bisa mencapai kebahagiaan. Jadi di sini sebenarnya di balik sikap dia yang dingin dan tertutup menutupi dirinya, sebenarnya dia sangat kehilangan kamu. Oke.
Kalian tuh masih punya koneksi ke perasaan yang begitu kuat. Jadi meskipun kamu sekarang nggak komunikasi sama dia dan sebagainya, sebenarnya dia bisa merasakan emosi yang terbesar dari dalam dirinya ke kamu. Oke, kita lihat dari kamu. Kamu merasa seperti sudah waktunya kamu berjalan untuk meninggalkan karma dengan dia gitu. Jadi di sini kalau Sora lihat, kamu merasa kayak ini saatnya aku nggak bisa terus-terusan stuck sama orang ini. Kamu kayak pingin maju gitu loh. Akhirnya banyak dari kamu yang pingin memfokuskan, ya sudahlah, mungkin saatnya aku fokus aja sama kerjaan, aku fokus sama karir, aku fokus sama orang yang kooperatif sama kamu gitu loh. Saya coba lihat lagi tambahan yang mungkin membuat dia semakin intens berpikir soal kamu. Perjuangan. Kamu selama ini sudah menjadi seseorang yang selalu ada untuk berjuang untuk dia gitu loh. Bagaimana kalian tuh punya proses-proses up and down sama-sama gitu loh ya. Dan dia merasa tidak ada kamu tuh banyak keterpurukan yang dia hadapi. Mungkin dia kehilangan sosok yang selama ini sudah sering sekali membantu dia, menolong dia, bertukar pikiran sama dia gitu loh ya. Oke. Dia tuh menyadari bahwa diri dia itu lebih banyak ke arah main-main gitu loh. Sedangkan ya sekarang baru dia menyadari bahwa perasaan dia intens ke kamu dan bukan cuma sekedar main. Awalnya dia pikir dia bakalan gak apa-apa kalau kamu tinggalkan. Oke. Di sini ada satu kepercayaan diri yang narsis ya. Jadi dia tadinya berpikir ya udah aku bisa kok tanpa kamu, tapi ternyata concernnya banyak teralihkan ke kamu. Gitu loh. Ternyata dengan kamu menjauh dari dia ini, dia jadi lebih bisa berpikir gitu loh. Kamu tuh sebenarnya bagaimana sih artinya buat dia? Dia lebih bisa menghargai kesabaran kamu selama ini ke dia. Sih, di sini dia baru menyadari bahwa betapa sama ini kamu sudah memperlakukan dia dan menunjukkan dengan jelas dan nyata usaha-usaha kamu untuk mempertahankan dia gitu loh. Memberikan effort yang sangat banyak buat dia. Kamu men-taking care dia, menjaga dia. Aku menjauhi kamu itu karena aku memang mungkin harus belajar dulu untuk mengenali diriku sendiri. Ini banyak orang-orang yang belum jelas ya diri dia tuh seperti apa. Dia pun banyak yang masih merasa dirinya tuh banyak hilang arah. Dan dia mulai bertanya, apakah ini sudah berakhir? Karena dia seperti belum bisa menerima kalau hubungan kalian tuh berakhir gitu. Dari sini masih ada terselip harapan bahwa masih mungkin ada hubungan di antara kalian. Dan dia tahu orang-orang itu nggak punya kepercayaan sama dia, orang itu nggak yakin sama dia, tapi kamu yakin sama dia, gitu loh. Dia tuh takut ditinggalkan, karena orang ini pernah sebelumnya juga sudah pernah ditinggalkan oleh orang-orang sebelumnya, gitu. Kamu cuma nggak tahu, setiap malam dia merasa sedih, ada beberapa mungkin yang menangis atau kecewa karena kehilangan kamu. Dan sebenarnya dia semakin menyadari kalau dia kenapa intens mikirin kamu, karena ternyata dia baru menyadari di 2 minggu ini dan itu kurang lebih periode waktunya ya, kalau dia tuh sebenarnya takut untuk kehilangan kamu. I'm afraid to lose you. Jadi sebenarnya dia itu kekhawatiran dia itu banyak untuk kehilangan kamu, hanya meskipun tidak dia tujukan sama kamu. Ternyata ini adalah tadinya mau main-main, ternyata perasaannya intens dan dalam. Oke. Dia akan spontan nanti langsung mencari kamu aja. Ya, akan ada proses di mana dia secara spontan tiba-tiba mikirin kamu dan sekarang pengen berusaha mencari kamu. Ya. Dia berusaha defense, ya, dia berusaha bertahan, berusaha melawan perasaan dia, tapi terlalu kuat perasaan dia ke kamu. Gitu. Intens terus-terusan mikirin soal kamu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Dia masih berusaha menahan diri. Tapi di sini kalau Sora lihat, dia ada usaha dan upaya kayak pingin mempertahankan kamu, karena kamu jadi seseorang yang cukup membuat diri dia stabil. Ya. Dan dia merasa ada ketakutan karena kamu cukup kekeh dengan keputusan kamu, dengan bilang kayak ya sudah, kalau sudahan kamu mau melangkah pergi, gitu sih kalau yang Sora lihat. Tapi dia akan memulai komunikasi yang baru. Dia akan bergerak untuk memulai komunikasi ke kamu, apapun itu ya. Meskipun kamu terima atau kamu nggak terima, dia tetap ingin berusaha untuk memulai komunikasi sama kamu. Akan ada pergerakan untuk memulai komunikasi sama kamu dalam kurang lebih sebulan ini. Baru Sora berpikir kayak pengen nanya kapan ya dia akan memulai pergerakan sama kamu. Kurang lebih sebulan lagi. Dia akan mulai mengirimkan pesan-pesan ke kamu secara tertulis untuk mulai bicara lagi ke kamu. Oke.
Jadi ini tentang masalah periode waktu aja. Oke. Dan pesannya buat kamu apa? Seorang lihat di sini kamu banyak trauma. Kamu banyak trauma, ya. Sehingga kamu kecenderungan ingin berkata tidak sama dia gitu loh. Karena kamu merasa bahwa ini mungkin saja cuma sementara di antara kalian gitu, ya. Apakah ini bisa lanjut lama atau tidak? Kita coba lihat ya. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang berlangsung untuk cukup lama? Kalau Sora lihat di sini, masih ada periode-periode di mana akan ada on off-nya, ya, akan ada on off-nya kamu sama dia. Jadi setiap dia kali butuh dia akan datang ke kamu. Tapi ini juga di sini menandakan bahwa memang butuh menjalankan ini, butuh kelapangan dada, hati yang kuat gitu loh ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia akan selalu datang ke kamu karena dia punya perasaan yang besar ke kamu dan kamu punya perasaan yang besar ke dia gitu. Jadi ini masih mungkin pola-pola berulang ya. Jadi sabar, karena tadi di sini juga ada kartu karma yang menandakan yang memang kamu punya karma ke dia gitu loh. Sih? Karena hasrat dan patience-nya itu terlalu kuat di antara kalian. Jadi meskipun berjauhan toh ujung-ujungnya nanti pasti balik lagi. Dan di sini dia banyak ketakutan untuk bicara jujur sama kamu. Mungkin dia takut ya, takut ditolak, takut kamu merasa di atas angin untuk kendalikan dia dan sebagainya. Tapi kalau Sora di sini ya dalam waktu kurang lebih sebulan lah ya. Kamu sudah tahu kok, sebenarnya beberapa dari kalian udah tahu bahwa oke, nanti dia akan ada komunikasi juga kok pada akhirnya ke kamu lagi. Oke. Kita kan sekarang coba ke alfabet ya. Sebelum kita ke zodiak dulu mungkin ya. Sora akan coba lihat dulu untuk zodiak dia. Kira-kira ada zodiaknya apa? Sora akan ambil beberapa buah. Oke. Zodiak yang mungkin keluar, Aquarius, Pisces. Wow, zodiak-zodiak yang ada unsur-unsur ininya ya. Ada zodiak yang berurusan dengan air ya. Ada Capricorn, ada Leo, ada Libra, ada Aries, satu lagi ada Scorpio. Oh, oke, sekarang kita mau coba untuk ke alfabetnya. S, U, M, W, K, E, U, V, Q, Q, T, D, H, Z, V, dan F. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, dan ada G. Oke, boleh di pause juga ya. Ada plat nomor kendaraan juga bisa, nama kota juga bisa, dan sebagainya. Oke, itu dari Sora. Dan untuk teman-teman yang pengen beli gelang kupu-kupu dan kalung bunga, silahkan masih bisa diorder di Instagram Sora @sora_tarot, yang cantik banget, batunya dari rose quartz asli yang sudah Sora booster dan Sora masukkan energi healing untuk membantu teman-teman yang punya pola-pola keterikatan berulang. Itu bisa pakai yang ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menarik energi cinta kasih, auranya lebih positif, bisa pakai yang kupu-kupu. Dan ini bisa dipakai berbarengan, karena ini sebenarnya kan kupu-kupu dan bunga itu dia selalu berdekatan ya. Jadi kalau bisa pakai berbarengan itu sangat bagus sekali. Oke, harga juga terjangkau teman-teman ya. Dan yang ingin personal reading, yang ingin belajar kartu tarot, yang